Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Dani. Di sini saya ingin presentasi hasil studi kasus Change Management, manajemen perubahan dari PT Telkom Indonesia. Untuk pendahuluan, Change Management atau manajemen perubahan adalah suatu kebijakan yang dilakukan dengan mengubah sistem dalam sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat semakin maju atau dapat bersaing dengan perusahaan lain di bidangnya. Seperti diketahui, perubahan lingkungan bisnis sangat cepat terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang tidak ingin bisnisnya tertinggal atau kalah kompetisi dengan perusahaan lain harus melakukan suatu kebijakan agar perusahaan dapat bersaing kembali sesuai dengan bisnis dan lingkungan yang baru. Perubahan manajemen ini dilakukan bukan hanya pada sistem, melainkan pada pelaku sistem itu tersendiri, yang itu pada manusianya ya. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai manajemen perubahan, artikel ini akan membahas secara singkat studi kasus mengenai perubahan manajemen pada salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Telkom. Sebagai perusahaan besar, PT Telkom tidak terlepas masalah dari berkembangnya lingkungan bisnis di Indonesia. Untuk dapat bersaing kembali dengan lingkungan bisnis di Indonesia, PT Telkom melakukan kebijakan change management atau manajemen perubahan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai change management PT Telkom. Ya. Untuk latar belakangnya, yaitu seperti telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan bisnisnya semakin berkembang menjadi suatu latar belakang terjadinya perubahan manajemen pada PT Telkom. Namun, secara khusus ada dua aspek yang mendasari diadakan perubahan manajemen pada PT Telkom, yaitu aspek internal dan eksternal. Untuk aspek internal sendiri, yaitu mendasari diadakan, yaitu perubahan manajemen pada Telkom, yaitu adanya tuntutan dari serikat karyawan PT Telkom untuk mengubah susunan direksi PT Telkom secara menyeluruh dan dengan harapan jajaran yang baru mampu membawa PT Telkom ke arah yang lebih baik. Untuk secara aspek eksternalnya, yang mendasari diadakannya perubahan manajemen pada PT Telkom, yaitu adanya tuntutan untuk melakukan inovasi dalam perusahaan agar menjadi pemicu semangat bagi para karyawan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Seperti diketahui sebelumnya ya, kualitas karyawan dari PT Telkom dinilai menurun. Maka dari itu dilakukan change management. Dan next, untuk pembahasannya, yaitu perubahan susunan direksi. Sesuai tuntutan internal dari sektor karyawan PT Telkom, maka pada tanggal 11 Mei 2012 diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk melakukan susunan direksi PT Telkom. Dari rapat tersebut dihasilkan direksi yang baru diketahui oleh Arif Yahya ya. Berikut adalah susunan direksi baru PT Telkom. Untuk direktur utamanya sendiri yaitu Arif Yahya sebagai CEO, direktur keuangan Honesty Bashir, untuk direktur enterprise dan wholesale Muhammad Awaludin, untuk direktur human capital dan general affair Priyantono Rudito, untuk direktur informasi dan teknologi yaitu Indra Utoyo, dan direktur komplikasi dan risk management yaitu Ririk Adriansa, sebagai direktur network dan solution Rizwan Chandra, untuk sebagai direktur konsumen yaitu Sukardi Silahi. Yaitu untuk penyusunan tugasnya dan fungsi, yaitu selain untuk mengubah susunan direksinya, PT Telkom juga melakukan penyesuaian tugas dan fungsi dari direksi tersebut. Penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mengubah nama Direktorat IT Solution dan Supply menjadi Direktorat IT Solution dan Strategic
portofolio. Yang kedua, mengembangkan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affairs untuk memastikan proses kerja yang lebih baik dan efisien. Untuk yang ketiga, mengalihkan tugas dan wewenang penanganan bisnis di segmen wholesale dan internasional dari semula dari bawah Direktur Enterprise dan Wholesale menjadi di bawah Direktur Compliance and Risk Management atau CRM. Dengan demikian, Direktur IWS dapat lebih fokus pada pengembangan segmen bisnis enterprise. Menambah tugas dan wewenang Direktur CRM untuk menangani segmen bisnis wholesale dan internasional, selain tugas dan wewenang sebagai Direktur CRM. Yang terakhir, menambah tugas dan wewenang Direktur NWS untuk menangani pengolahan dan pendayagunaan IT serta Service Operation Management untuk mendukung upaya pengembangan bisnis yang sudah berjalan ya. Next, perubahan landscape bisnis. PT Telkom merubah landscape bisnis dari bisnis informasi dan komunikasi menjadi telecommunication, information, media, dan edutainment atau time. Yang kedua, perubahan budaya dan identitas. PT Telkom juga mengubah logo sebagai identitas perusahaan menyesuaikan dengan tujuan bisnis yang diterapkan PT Telkom. Next. Untuk perubahan logo PT Telkom dari tahun ke tahun ya. Untuk logo Telkom itu dari 23 Oktober 2001 sampai 23 Oktober 2009, logonya seperti ini ya, biru, tulisan ada garis-garis kayak gini dan tulisan Telkom. Nah, tulisan Indonesia tersebut menggunakan huruf Putura Bold Italic yang menggambarkan kedudukan perusahaan Telkom sebagai pandu bendera telekomunikasi Indonesia atau Indonesia Telecommunication Flag Carrier. Logo ini digunakan hingga tahun 2009. Lalu saat Telkom meluncurkan New Telkom atau Telkom yang baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Untuk selanjutnya, logo Telkom 23 Oktober 2009 sampai 16 Agustus 2013. Untuk logonya sendiri udah berubah ya. Menjadi biru orange, biru kuning ya, biru kuning, dan tulisannya sudah berubah dari Telkom menjadi Telkom Indonesia. Untuk logo baru Telkom memiliki bentuk yang lebih modern ya, kaya dan warna. Kaya akan warna karena dia memiliki berbagai banyak warna ya. Menghadirkan simbol berupa telapak tangan ya yang menggenggam bola dunia. Logo baru ini merupakan cerminan dari brand value baru yang selanjutnya disebut dengan Live in Touch dan diperkuat dengan tag in baru pengganti Communicate to You ya, yakni the word in your hand. Secara rinci, arti logo Telkom ini yaitu yang pertama, expertise. Makna dari lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk dan layanan dalam portofolio bisnis baru Telkom, yaitu time, telecommunication, information, media, dan edutainment. Untuk yang kedua, empowering. Makna dari tangan yang meraih keluar, simbol ini mencerminkan pertumbuhan dan ekspansi keluar. Yang ketiga, assurance. Makna dari jemari tangan, simbol ini memakai sebuah kecermatan, perhatian, serta kepercayaan dan hubungan yang erat. Yang keempat, progresif. Kombinasi tangan dan lingkaran, yaitu kombinasi tangan dan lingkaran. Simbol dari matahari terbit yang maknanya adalah perubahan dan awal yang baru. Selanjutnya, heart. Simbol dari telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk menggapai masa depan.
Makna warna dalam logo Telkom. Expert blue pada teks Telkom melambangkan keahlian dan pengalaman yang tinggi. Vital yellow pada telapak tangan mencerminkan sesuatu yang atraktif, hangat, dan dinamis. Infinite sky blue pada teks Indonesia dan lingkaran bawah mencerminkan inovasi dan peluang yang tak terhingga untuk masa depan. Pada tanggal 17 Agustus 2013, Telkom kembali meluncurkan wajah logo baru untuk perusahaannya dengan mengambil semangat HUT RI ke-68. Telkom memperkenalkan penampilan baru, logo Telkom yang mencerminkan komitmen Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ya. Kita next. Logo Telkom tanggal 16 Agustus 2013 dan sampai sekarang ya. Ini untuk logonya dia hanya merah putih ya. Merah putih ya. Untuk warnanya dia merah putih sama ada warna abunya dan tulisannya hanya warna hitam Telkom Indonesia. Dan untuk artinya sendiri, penampakan logo baru tersebut mencangkup perubahan logo secara menyeluruh dan terintegrasi dengan 4 aspek dasar perusahaan, yaitu transformasi bisnis, infrastruktur, sistem, dan motivasi dan modal operasi serta sumber daya manusia. Filosofi warna ya, merah berani, cinta, energi, ulet. Mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan berani untuk menghadapi tantangan dan perusahaan. Yang kedua putih. Putih itu suci, damai, cahaya bersatu. Mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Hitam, warna dasar melambangkan kemauan yang keras. Abu, warna transisi melambangkan teknologi. Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom Corporate. Always the best, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya akan membawa menjadi yang terbaik. Selain itu, perubahan logo ini juga mengandalkan semangat Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi nasional hingga internasional. Telkom saat ini telah melakukan ekspansi bisnis di 5 negara, yaitu Timor Leste, Singapura, Hong Kong, Australia, dan Myanmar ya. Kita next. Untuk analisisnya dari makalah ini, yaitu menurut Lewin, terdapat 3 langkah untuk melakukan perubahan manajemen sebagai organisasi, yaitu unphrasing, changing, dan rephrasing ya. Untuk unphrasing, yaitu keadaan saat orang akan menjadi siap sedia untuk memperoleh atau mempelajari perilaku baru. Untuk change, yaitu keadaan yang terjadi jika orang mulai melakukan percobaan perilaku baru. Untuk rephrasing, yaitu keadaan saat perilaku baru sudah kembali membuat keseimbangan pada suatu organisasi. Berdasarkan perubahan manajemen PT Telkom yang telah dijelaskan sebelumnya, 3 langkah pada keadaan sebagai berikut ya. Unphrasing, yaitu perubahan susunan direksi yang terjadi di PT Telkom. Karyawan dituntut untuk mempelajari hal baru, aturan yang baru, target-target yang ditetapkan oleh pimpinan baru, serta mempelajari sikap dari pimpinan baru dalam mengarahkan bawahannya. Untuk change sendiri, setelah karyawan PT Telkom melihat dan mempelajari sikap pemimpin mereka yang baru, mereka menjadi termotivasi untuk melakukan apa yang ditargetkan pemimpin PT Telkom, yakni meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Untuk rephrasing, dalam tahap ini berarti perubahan yang terjadi pada Telkom, PT Telkom membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru. Namun, timbul pertanyaan, apakah perubahan-perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya membuat PT Telkom menjadi lebih baik? Ternyata, menurut penelitian, dengan adanya perubahan manajemen tersebut, PT Telkom menjadi lebih baik. Sejak
perubahan manajemen tersebut. PT Telkom memberikan layanan pada pelanggan lebih baik disesuaikan dengan tema perubahan logo PT Telkom Indonesia saat ini. Selain itu, PT Telkom juga mengalami peningkatan laba bersih tahun 2013 sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Lalu, bukti yang terakhir adalah diberikan penghargaan Marketer of the Year 2013 pada Direktur Utama PT Telkom yaitu kepada Arif Yahya karena mampu meningkatkan laba besar perusahaan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Itu kita ambil dari Detik News 2013 ya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Perusahaan manajemen PT Telkom Indonesia berhasil meningkat produktivitas perusahaan sebesar 10% pada tahun 2013. Kualitas karyawan PT Telkom juga menjadi meningkat dan teknologi dengan pelayanan yang mampu mencapai sebagian besar wilayah Indonesia dengan pelayanan yang meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, change management atau manajemen perubahan menjadi satu solusi yang cukup ampuh dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang pesat saat ini. PT Telkom hanyalah salah satu contohnya ya. Namun, perubahan manajemen seperti ini harus direncanakan secara matang-matang terlebih dahulu. Tidak bisa asal saja mengubah manajemen dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kebijakan diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut terus bertumbuh sesuai dengan kemajuan lingkungan bisnisnya dan dapat terus bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, di sini saja hasil makalah dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga makalah ini dapat berguna buat kita semua ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.